Memasuki hari ke-53 konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel belum menunjukkan titik terang. Teheran secara terbuka menolak untuk bernegosiasi dalam kondisi yang mereka sebut sebagai bayang-bayang ancaman, merujuk pada tekanan militer dan sanksi ekonomi yang masih diberlakukan. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa blokade terhadap pelabuhan Iran akan tetap berjalan hingga tercapai kesepakatan. Perbedaan posisi ini membuat proses diplomasi terhenti, bahkan setelah gencatan senjata sementara berakhir. Dari dalam negeri, pejabat tinggi Iran menyampaikan sinyal bahwa negara tersebut tidak akan mundur dalam menghadapi tekanan eksternal. Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf menyatakan Iran siap menunjukkan kartu baru di medan perang jika konflik berlanjut. Sementara itu, aktivitas sipil mulai dipulihkan secara bertahap. Bandara utama seperti Imam Khomeini dan Mehrabat kembali dibuka setelah sempat ditutup akibat eskalasi konflik. Namun, tuntutan utama Amerika Serikat yakni penghentian program nuklir dan penyerahan uranium yang telah diperkaya ditolak oleh Teheran. Iran menegaskan bahwa program tersebut bertujuan damai dan bukan untuk mengembangkan senjata. Sejumlah negara dan organisasi internasional terus mendorong dialog sebagai jalan keluar konflik. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut langkah blokade di Selat Hormuz sebagai kesalahan dari kedua pihak. Sementara itu, Rusia menyerukan perpanjangan gencatan senjata dan China menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan terutama setelah penyitaan kapal Iran oleh Amerika Serikat. Meski begitu, belum ada kepastian mengenai partisipasi Iran dalam putaran negosiasi berikutnya yang direncanakan berlangsung di kawasan Asia Selatan. Konflik tidak hanya terbatas pada Iran, tetapi juga berdampak pada kawasan lain di Timur Tengah. Di Lebanon Selatan, serangan militer Israel masih berlangsung meski terdapat kesepakatan gencatan senjata terbatas. Korban jiwa terus bertambah, sementara infrastruktur sipil dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa pembicaraan dengan Israel berjalan secara terpisah dari negosiasi Iran-Amerika Serikat. Di Gaza, kekerasan juga belum sepenuhnya mereda. Operasi militer masih dilaporkan terjadi meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan penghentian sementara konflik. Di dalam negeri, pemerintah Amerika Serikat menghadapi tekanan terkait hasil dari operasi militernya. Sejumlah analis menilai tujuan utama belum sepenuhnya tercapai, sementara risiko konflik berkepanjangan justru meningkat. Kritik juga muncul dari berbagai pihak, termasuk perdebatan mengenai efektivitas strategi yang diambil Washington. Namun, pemerintah tetap mempertahankan pendekatan tekanan maksimum terhadap Iran sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan. Di kawasan Teluk, keamanan menjadi perhatian utama. Uni Emirat Arab dilaporkan menangkap sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Iran. Sementara itu, Qatar mulai membuka kembali akses penerbangan internasional setelah sebelumnya sempat membatasi operasional akibat konflik. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya negara-negara di kawasan untuk menjaga stabilitas di tengah ketegangan yang belum mereda.